Di kebun banyak sayur pakis, sayur dimasak dengan santan. Stok di kulkas sudah habis, waktunya untuk belanja mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Nah teman-teman, sekedar informasi ya, kalau video aku hanya aku upload di channel YouTube aku di @bundatwin dan juga di fanspage aku @bundatwin rumah kayu, dan jika video aku diupload di akun lain berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuan untuk dilaporkan. Teman-teman, kali itu aku lagi di pasar mau belanja mingguan, karena kemarin kan aku nyampe di rumah itu kan aku udah bilang ya, di rumah tuh beneran gak ada apa-apa, cuman ada ikan teri doang ya teman-teman. Jadi hari ini tuh mumpung hari ini hari pasar ya, ini tuh hari Minggu teman-teman. Jadi kalau sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kan aku belanjanya itu di pasar Jumat yang dekat rumah gitu ya, cuman karena memang hari Jumat kemarin itu tuh aku kayak masih di kampung gitu kan, jadi nyampenya kan hari Sabtu gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh hari Minggunya aku langsung belanja ke pasar gitu biar ada yang mau dimasak. Nah memang dari kampung itu kami tuh kayak udah merencanakan gitu ya teman-teman, hari Jumat berangkat. Di hari Jumat itu lebaran ke-7 ya. Jadi Jumat sore berangkat sampai di sini Sabtu pagi. Jadi bisa istirahat di hari Sabtu gitu ya niatnya gitu. Jadi hari Minggu aku belanja dan Senin Pak suami itu udah mulai kerja. Nah seperti itulah ya teman-teman, makanya hari ini tuh aku harus belanja biar besok aku tuh bisa ada yang mau dimasak buat bikin bekal buat Pak suami gitu. Nah untuk belanja kali ini tuh aku bawa budget itu 175.000 ya teman-teman. Pokoknya budgetnya itu lebih dari biasanya karena memang aku tuh udah aku tuh pengen untuk bulan ini tuh budgetnya itu dinaikin gitu. Karena sekarang kan kayak Pak suami kan lebih banyak makan di rumah ya teman-teman, otomatis lauknya juga harus lebih banyak aku belinya gitu. Terus juga kayak beras mungkin itu harusnya sih itu juga dilebihin gitu belinya, karena kan sekarang itu Pak suaminya kerjanya di rumah, jadi beneran kayak kalau misalnya beras yang kayak biasa itu kayak nggak cukup teman-teman. Cuman ya nantilah ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu. Oke, setelah tadi milih-milihin cabai, lanjut di sini tuh aku mau sarapan dulu. Seperti biasa ya, kalau di pasar itu ya aku pasti sarapan teman-teman, karena dari rumah aku tuh nggak sarapan gitu. Jadi wajib banget ini tuh sebelum aku lanjutin buat belanja yang lain ya udah aku mau sarapan dulu, biar nanti tuh pas belanja itu konsen gitu ya teman-teman. Karena aku kan ke pasar itu bukan cuman ke pasar belanja doang ya, tapi aku tuh sambil bikin video gitu. Sebenarnya di sini aku tuh nggak yang terlalu banyak banget sih teman-teman nge-record semua yang pas aku beli di pasar gitu ya, karena nggak tahu kenapa kayak capek banget rasanya gitu loh teman-teman. Terus juga nggak tahu kenapa kayak kayak mood aku tuh buat bikin video itu sebenarnya rada keganggu gitu. Cuman ya aku usahain lah gitu teman-teman buat tetap aku record gitu ya, dan ada yang harus aku share ke kalian semua. Nah di sini tuh seperti yang sering aku bilang ya, kalau sate itu harganya masih murah ya teman-teman. Pokoknya per satunya itu tuh 1.000 gitu, baik ketupatnya ataupun dagingnya gitu ya. Nah ini aku makan satenya itu di beda tempat gitu ya teman-teman dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau aku makan sate itu di sate langganan aku, tapi kebetulan tadi dia itu nggak jualan. Nah yang ini tuh juga langganan aku teman-teman. Pokoknya aku tuh cuman sukanya tuh sate itu yang dua ini lah gitu ya, yang ini terus yang biasa aku beli gitu teman-teman. Tapi kalau yang lain-lain itu kayak kurang suka gitu. Mungkin karena satenya itu nggak terlalu berasa bumbunya dan nggak pedes gitu. Kalau di sini tuh cabenya tuh cabai rawit teman-teman, bisa kita tambahin sendiri cabenya, jadi bener-bener mantep banget. Tadi juga niatnya tuh pengen makan pecel gitu, tapi karena memang nggak jualan juga ya udahlah ya, beralih ke sate aja lah gitu. Karena teman-teman, mungkin ini tuh masih lebaran yang masih suasana lebaran, jadi masih banyak yang belum pada jualan. Oke, ini aku lanjut buat ngecek jengkol sih sebenarnya tadi ya, tapi ternyata nggak ada yang jualan jengkol. Dan itu adanya pete, tapi harganya itu mahal banget teman-teman, 18.000 seperempat, terus juga yang 20.000 gitu seperempat. Jadi aku nggak beli tadi, cuman ngecek aja. Sebenarnya aku pengen beli jengkol gitu ke situ, cuman karena nggak ada ya udah aku pergi aja. Nanti aku juga bakalan beli pete, tapi nyarinya yang agak murah aja gitu ya, karena itu tadi harganya 18.000. Aku coba keliling dulu, siapa tahu ada yang murah gitu.
Oke, lanjut. Di sini aku lagi pilih-pilihin bawang. Wow, harga bawang sekarang di tempat aku itu masya Allah lagi naik-naiknya teman-teman. Harganya itu ya dari aku tadi dari masuk tadi ke pasar gitu ya teman-teman. Terus aku dengar-dengar harganya dan ngeliat-liat gitu ya. Itu harganya sekitar 8 sampai 10 ribu gitu seperempatnya teman-teman. Dan aku tuh keliling-keliling nyari yang agak murah gitu ya. Dan ini aku nemu di tempat langganan aku. Tadi aku tuh nanya berapa gitu ya. Katanya itu 24 sekilo atau 6.000 seperempat. Jadi aku tanya bisa 5.000 nggak gitu ya. Katanya ya nggak apa-apa, ambil aja karena ini juga kecil-kecil teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya, ini tuh kecil-kecil, yang penting dapat harganya itu yang agak murah teman-teman. Jujur ya, kalau aku sendiri lebih suka bawang itu yang kecil-kecil teman-teman ya. Mungkin walaupun kesannya itu agak lama pas kita masak, tapi rasanya itu kayak lebih enak dan juga wanginya lebih harum gitu ya. Cuman ya itu balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Ya pokoknya kalau aku mah itu ya, mungkin kalian tuh sering banget ngeliat aku kalau belanja itu nyarinya yang agak kecil-kecil gitu. Walaupun bawangnya itu banyak yang gede-gede, pasti aku milihnya yang kecil gitu. Jadi ya udah mending nyari yang kecil aja sekalian gitu. Oke, lanjut nih teman-teman. Di sini aku juga mau beli kentang, dan kentang ini tuh tumben nih aku dapat harga yang murah 10.000 sekilo gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya itu harga kentang itu lagi melejit banget, sekitar 15 ribuan gitu ya sekilonya, bahkan sampai 18 ribu. Tapi ini tuh tadi 10 ribu gitu ya, dan itu masih di tempat langganan aku yang tempat aku beli bawang tadi ya. Jadi ini tuh masih satu tempat gitu. Oke, lanjut. Di sini aku juga beli tomat teman-teman. Aku tuh lupa ya harga tomat itu 3.000 apa 5.000 deh ya. Pokoknya aku tuh beli tomat itu sekitar 7 biji teman-teman, ya buat pas-pasan aku masak. Karena sekarang itu tuh aku lagi pengen masak itu tuh nggak pakai cabai rawit, palingan sesekali lah pakai cabai rawit nanti. Pengennya keseringannya itu masaknya tuh cabai merah doang terus dikasih tomat, biar apa? Biar anak-anak itu bisa ikutan makan. Jadi aku nggak perlu bikin lauk lagi buat anak-anak. Nah, lanjut di sini aku juga beli cabai hijau ya teman-teman. Ini tuh cabai hijau ada yang 7.000 seperempat, ada yang 5.000. Nah, ini yang 5.000, tapi aku nggak beli seperempat ya, aku belinya sedikit aja, sekitar 3 ribuan aja lah aku belinya. Karena itu kayak cuman buat ya jaga-jaga nanti tuh siapa tahu pengen bikin sambal cabai hijau gitu. Nah teman-teman, selama di kampung kemarin anak-anak itu lahap banget makannya itu ya, karena di rumah ibu aku gitu ya, itu kami masaknya itu cuma pakai cabai merah teman-teman, dan anak-anak itu kuat karena kan cabai merah itu kan nggak pedas gitu ya. Jadi anak-anak itu kuat, malah makannya itu lahap gitu. Makanya pas nyampe ke sini aku tuh pengen masaknya yang kayak di kampung aja lah gitu ya, masaknya cuma pakai cabai merah doang, biar anak-anak itu bisa ikutan makan apapun yang aku masak gitu ya. Tapi kalau misalnya aku ada bikin sayur yang mungkin anak-anak suka, ya mungkin aku nggak bakalan, maksudnya kalau misalnya aku bikin sayur ya mungkin aku bakalan kasih cabai rawit gitu ya, karena udah ada sayur buat anak-anak. Tapi kalau misalnya aku nggak bikin sayur ya aku bakalan masak menu yang kayak cabai merah doang gitu cabenya. Palingan kalau misalnya aku pengen pedas, aku bakalan bikin sambal cabai rawit terpisah gitu. Oke, selanjutnya di sini aku juga beli ayam nih teman-teman. Harga ayam menurut aku agak lumayan mahal teman-teman, 26.000 sekilo. Dan kalau untuk separuhan kayak yang tadi tuh kayak separuh gitu ya dari ayam itu harganya 25. Jadi aku belinya separuh aja, karena kalau ayam itu kan yang doyan itu ya palingan cuma aku gitu ya. Anak-anak juga nggak yang terlalu doyan-doyan banget. Kalau Pak suami mah palingan juga dikit doang gitu dimakannya. Jadi udah belinya separuh aja. Oke, lanjut. Di sini aku juga beli ikan asin pastinya nih teman-teman. Ini aku beli ikan asin tuh 2 macam gitu ya. Nanti beli ikan teri juga. Ini harganya itu 15.000 seperempat. Jadi aku belinya itu ya 10.000 aja, karena kalau beli 15.000 kayaknya itu kebanyakan. Ya udah aku belinya itu 10.000 aja. Dan untuk ikan teri yang ini yang teman-teman, ini tuh harganya tuh 10.000 gitu, seperempat apa berapa gitu ya. Aku lupa teman-teman, seperempat deh kayaknya ya untuk ikan terinya. Jadi aku mau beli 10.000. Karena kalau ikan teri kayak gini tuh Pak suami tuh lumayan suka gitu ya. Cuman ini tuh ikan terinya tuh beda dari yang sering aku beli. Nggak tahu sih ini tuh rasanya gimana nanti ya. Ya udahlah nggak apa-apa, aku coba beli aja dulu. Siapa tahu ini tuh enak gitu ya. Karena itu juga termasuk murah sih teman-teman harganya. Kalau misalnya aku ke pasar itu memang kayak beli ikan teri atau ikan asin itu kadang kayak berasa wajib juga sih teman-teman, karena kan Pak suami tuh nggak suka kayak ikan ayam gitu ya. Ya jadinya belinya ya ikan teri kayak gini teman-teman, karena kalau ikan teri gitu ya itu Pak suami lumayan suka. Jadi ya kayak wajib aja gitu aku belinya, biar kayak nggak terlalu pusing mikirin lauk buat Pak suami. Apalagi sekarang Pak suami itu kan kerja bawa bekal ya, jadi kayak harus bener-bener aku pikirin juga untuk si untuk bekalnya Pak
Pak suami, biar pas kerja Pak suami itu semangat gitu buat makannya juga. Oke lanjut, di sini aku beli pete. Ternyata tadi tuh setelah aku keliling-keliling nemu dong pete yang harga 15.000 seperempat. Jadi ya udah aku beli aja yang ini ya teman-teman, itu apa ya, masih bagus-bagus teman-teman, dan pas aku pencet gitu ya itu tuh masih keras. Jadi insya Allah ini tuh nggak busuk gitu. Pokoknya di sini aku belinya seperempat aja seharga 15.000. Dan lanjut lagi, di sini aku juga beli garam. Aku itu belinya garam halus saja ya, karena aku tuh kalau masak pakainya garam halus aja. Cuman kadang tuh suka juga sih aku tuh sesekali nyetok garam kasar, tapi kali ini aku belinya yang halus aja, 3 bungkus. Itu harganya 6.000 ya teman-teman. Oke lanjut lagi, di sini aku juga beli sayuran. Itu sayur yang serba 35.000. Mungkin kalau kalian udah ngikutin aku dan kalau pas aku belanja di sini pasti aku selalu beli ya teman-teman. Dan kali ini aku tuh mau belinya itu sayuran cuma 5.000 doang ya. Aku tuh mau beli buncis. Terus aku juga lagi pilih-pilih kol. Terus nanti aku tuh mau beli sawi ya buat 1 ikat. Pokoknya sayurnya itu doang. Aku nggak mau yang terlalu banyak-banyak sayur, karena di rumah tuh sayur tuh kurang laris teman-teman. Jadi kalaupun aku beli yang banyak macem gitu ya, pasti seringnya itu busuk dan kebuang. Jadi ya mending aku tuh kayak apa sih namanya, kayak ngurang-ngurangin aja lah gitu ya beli sayur. Palingan beli sayur itu ya ala kadarnya aja, secukupnya aja gitu. Di tempat kalian ada nggak sih teman-teman yang jual sayur kayak gini tuh, yang 35 ribuan gini, yang udah dibungkus-bungkusin gitu? Kalau ada tulis di kolom komen ya. Di sini tuh juga banyak teman-teman bervariasi ya sayurnya. Ada yang 35.000, ada juga yang 10.000 gitu ya. Kalau yang 10.000 itu kayak isinya lebih agak banyak kan, terus juga sayurnya tuh lebih cantik-cantik aja sih dari ini gitu ya. Cuman yang ini juga nggak busuk-busuk ya teman-teman, bagus-bagus kok ya itu sayurannya, walaupun dia itu murah meriah. Nah lanjut, di sini aku juga mau beli tempe nih teman-teman. Jadi ini tuh aku mau beli tempe buat aku, sekalian juga buat tetangga aku. Karena tadi tetangga aku itu ada yang nitip gitu teman-teman tempe, dia tuh minta yang mateng sama yang mentah juga. Jadi aku juga beli gitu tempe yang mateng, terus juga aku beli tempe yang mentah juga gitu. Biar nanti tuh pas aku masak, tempenya itu belum aku masak gitu, jadi bisa kayak apa ya, kayak di nggak terlalu cepet busuknya gitu, karena dia kan masih mentah. Dan lanjut, di sini aku juga mampir ke tukang tempe yang lain karena aku tuh mau beli tahu, karena tadi tuh di tempat aku beli tempe yang tadi tuh nggak ada tahu. Jadi aku mampir ke sini buat beli tahu. Tapi aku beli tahunya tuh sedikit aja ya teman-teman, cuma 3 ribuan aja lah gitu ya. Karena kalau 5.000 tuh terlalu banyak menurut aku, dan takutnya nanti tuh malah nggak kemakan gitu ya. Pokoknya aku kalau misalnya tahu itu nggak terlalu doyan-doyan banget teman-teman. Jadi belinya itu ya secukupnya aja. Yang penting ada buat campur-campuran lauk aja di rumah gitu ya. Kalau Pak suami mah doyan, kalau aku mah nggak yang terlalu doyan-doyan banget. Jadi ya udah belinya secukupnya aja. Di sini tuh tadi aku sebenarnya pengen belinya tempenya tuh di sini teman-teman. Cuman karena di sini tuh nggak ada tempe yang mentah, jadi akunya pindah haluan deh gitu ya ke tempat tempe yang lain gitu. Oke, aku udah beres buat belanja di pasar. Lanjut, di sini aku mampir sebentar ke tukang perabotan. Ini tuh letaknya itu pas di jalan mau arah ke pasar gitu. Jadi pas aku mau pulang, mau keluar dari pasar gitu ya, sebelum aku pulang aku mampir dulu ke sini karena aku tuh pengen beli toples yang kayak gitu tuh teman-teman, yang kayak aku tunjuk barusan. Yang kayak punya aku di rumah tuh ada satu warna pink kan. Jadi aku tuh mau beli yang agak kecilan gitu buat tempat susu anak-anak, karena di rumah itu ternyata terlalu besar teman-teman. Jadi aku pengen beli yang agak kecilan, tapi ternyata udah nggak ada gitu. Alhasil ya udahlah, di sini aku tuh ngecek aja toples yang lain, siapa tahu aku ada yang suka. Nah pengen juga beli yang kayak gini teman-teman, yang kayak aku pegang warna hijau ini, tapi aku pengennya yang warna pink gitu, dan ternyata nggak ada yang warna pink. Ya udah aku nggak ambil. Di sini aku mau lihat-lihat aja lah yang lain gitu ya, karena buat toples susu anak-anak aku tuh pengennya yang agak warna-warna pink gitu loh teman-teman. Oke, di sini aku beralih lagi ngecek toples-toples yang lain ya. Dan di sini tuh aku tuh juga kepingin gitu teman-teman buat beli toples yang besar dan lebar gitu buat tempat cabai di kulkas. Karena kontainer aku, maksudnya kontainer aku yang sebelumnya itu kan ada yang tempat cabai, dan itu tuh udah pecah tutupnya teman-teman. Dan di sini aku pengen beli gitu ya. Tapi sebelum aku beli itu aku cari-cari dulu toples susu atau kontainer susu buat anak-anak gitu. Di sini tuh lumayan banyak ya pilihan-pilihannya, tapi kayak udah sisa-sisaan gitu loh teman-teman. Kayak warnanya juga udah nggak lengkap gitu ya, terus ukurannya udah nggak lengkap gitu. Jadi ya di sini tuh apa adanya aja gitu.
Nah ini aku lagi lihat-lihat nih teman-teman kontainer yang ini. Jadi aku memutuskan untuk ambil yang warna hijau yang ini ya, buat tempat cabe. Karena aku nyari yang warna pink ternyata nggak ada. Tapi nggak apa-apa, warna hijau juga ini bagus ya. Karena kan dapur aku tuh temanya juga hijau sama pink gitu. Jadi warna hijau nggak apa-apa. Terus tadi aku udah nemu ya untuk toples susu anak-anak. Insya Allah di next video bakalan aku unboxing. Oke deh teman-teman, ini aku udah di parkiran dan aku mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.